are you doing this? God has shown you to me. Your God has damned you. And the connection works both ways. Halo friend, how are you today? Welcome back with me Chan. Kuya akan menemani Lazy Day kalian dalam rangkuman film kali ini. Film Conjuring 3 merupakan sequel film horor yang paling sensasional dan sangat ditunggu oleh semua warga pecinta film horor. Film ini disutradarai oleh Michael Caves dan diperankan oleh aktor-aktor yang sudah kalian kenal, yaitu Vera Farmiga sebagai Lauren Warnes dan Patrick Wilson sebagai Eddie Warnes. Tanpa banyak spoiler di awal karena bisa mengurangi esensi film yang satu ini, dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja pasang headset kalian, naikkan volume HP-nya and go to the list story guys. Film diawali dengan voice over membaca doa dan sebuah narasi yang mengatakan pada tanggal 18 Juni tahun 1981, Ed dan Lauren Warnes dipanggil untuk mengatasi kasus eksorsim David Gagel. Perkenalkan, inilah David Gagel yang mana ia berumur 8 tahun. Di sini Ed serta Lauren istrinya melakukan penyelidikan tentang kasus yang menimpa David. Dan kan harus menunggu seseorang pastor yang bernama Gudrun, Ed menyuruh David untuk beristirahat, dan saat ingin tidur, Ernest yang merupakan seorang pacar dari kakaknya David, terlihat Ernest sangat menyayangi David dan mencoba menguatkan David agar tetap kuat. Di tengah David sedang tertidur, secara bersamaan sang pastor Gudrun tiba di rumah mereka dan berjalan masuk. Dan tiba-tiba David terbangun dari tidurnya karena mendengar suara ketukan pintu, dan tiba-tiba lagi. Dan alangkah gobloknya atau panik, bukannya lari keluar, si David malah lari masuk ke kamar mandi untuk bersembunyi di sana, di mana ada sebuah tangan hitam anti body lotion atau jarang pakai body Citra di atas tirai kuis 2 miliar. Setelah itu, shower dengan otomatis menyala dan mengeluarkan darah untuk kemudian David berteriak, yang dimana semua orang langsung naik ke kamar David. Dan tiba-tiba David? ya, setelah David mengamuk dan menusuk ayahnya sendiri, David yang kesurupan syaitan ditahan oleh Ed untuk kemudian Ed menyuruh pastor Gordon untuk melakukan pengusiran syaitan saat itu juga. Lalu ketika sedang menurunkan David dari kamarnya ke ruang tamu, Ed merasakan tarikan di mana saat berhasil terdapat cakar di sebuah tembok. Karena tak punya pilihan lain, akhirnya mereka melakukan pengusiran setan di meja, di mana doa yang dibacakan oleh Gordon tak berpengaruh apa-apa kepada setan. Bahkan dengan air suci yang dipercikan ke wajah David tak berhasil untuk mengusir setan, malahan membuat setannya marah dan mengamuk sehingga semua perabotan dan kamera mahal tersebut harus rusak. Dan karena sang pendeta tak sadar diri, si Ed melanjutkan doa tersebut, di mana doa itu tak bekerja sama sekali, bahkan tubuh David menjadi fleksibel dan itu sangat menyeramkan. Karena amukan iblis yang berada di tubuh David membuat kakak David dan Ernest terlempar untuk kemudian David bangun dari meja lalu menyerang Ed. Sehingga Ed pun langsung sekarat saat hantunya mengatakan, Arnie yang melihat hal itu, Arnie pun mengambil David dan menyuruh hantunya untuk berpindah ke tubuhnya agar si David terbebas dari sang hantu. Dan Ed yang tahu bahwa hantunya berpindah ke tubuh Arnie, dirinya malahan pingsan sebelum mengatakan kepada Lauren, Just leave him alone, okay? Leave him alone and take me. Take me. Take me. Setelah kejadian itu, Ed dibawa ke rumah sakit di mana dokter memvonis bahwa Ed terkena serangan jantung sehingga ia harus mendapatkan perawatan secara khusus dari pihak rumah sakit.
Ketika terbangun dari mimpi buruknya, Ernest disambut oleh pacarnya yaitu Debbie Gagewell. Untuk kemudian ipokan dengan Debbie walaupun Ernest belum menggosok gigi. Sadar bahwa Arnie mulutnya bau naga, Debbie pun keluar dan mengurus pekerjaannya bersama rekannya yaitu Bruno. Untuk kemudian Debbie pergi ke rumahnya yang dimana mereka sedang melakukan makan-makan. Untuk kemudian Debbie menyuruh Ernie untuk mengambil daging yang berada di dalam kulkas. Dan setelah mengambil daging, Ernie melihat makanan hewan yang terjatuh dengan sendirinya, di mana saat ngecek itu hanya hewan tikus yang iseng karena kelaparan. Untuk kemudian Ernie mengikuti tikus itu dan melihat lubang di sebuah tembok. Ternyata tiba-tiba singkat cerita, saat Arnie hendak menebang cabang pohon, tiba-tiba sensornya mengalami kendala dan di belakang Arnie terlihat seorang wanita. Untuk kemudian saat Arnie menengok jendela tersebut, tiba-tiba wanita itu menghilang dan... Lalu Arnie merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dirinya kembali di rumah di mana Arnie sudah terlihat aneh dan wajahnya pucat. Dan di sisi lain, akhirnya Ed tersadar setelah beberapa hari pingsan, di mana saat terbangun Ed langsung menyuruh Lauren menelpon keluarga Gagel untuk memperingatkan mereka tentang Arnie karena hantu yang berada di tubuh David telah berpindah ke tubuh Arnie. Dan karena keluarga Gagel tak merespon telepon dari Lauren langsung telepon kepada kantor polisi untuk meminta polisi segera pergi ke daerah Broxfield Boarding Kennels. Kembali ke Arnie di mana saat Bruno dan Debbie pacarnya sedang bersenang-senang, Arnie terlihat aneh dan sangat lemah. Bahkan tak lama kemudian Arnie melihat bahwa Bruno adalah hantu yang sedang mengancam pacarnya Debbie. Untuk kemudian saat Arnie membawa Debbie menjauhi Bruno tepatnya di kandang anjing, Arnie tiba-tiba sampai di sini biar saya jelaskan dulu. Sebenarnya tuh Arnie kesurupan iblis dan iblis itu memanipulasi kondisi sehingga Arnie mengira bahwa Bruno adalah hantu, padahal tuh sebenarnya enggak gitu. Paham ya? Setelah membunuh Bruno, Arnie berjalan dan dari mata Arnie bisa dipastikan bahwa itu bukan Arnie. Namun ketika polisi tiba, Arnie kembali ke tubuhnya di mana tangan serta bajunya sudah berdarah. Lalu Arnie pun mengatakan bahwa I think I hurt someone. karena insiden tersebut, para tim forensik mengecek tubuh Bruno di mana tubuh Bruno mendapatkan 22 tusukan di bagian tubuh dan ini menjadi pembunuhan pertama kali dalam 1903 tahun sejarah kota Brockfield. Singkat cerita, setelah beberapa hari insiden pembunuhan yang dilakukan oleh Arnie sehingga dirinya ditahan sebagai pelaku pembunuhan. Sebelum memasuki hari H persidangan, Lauren dan Ed melakukan pendekatan secara religius kepada Arnie dengan menyuruh Arnie membaca Alkitab agar mereka bisa memastikan apakah Arnie kerasukan saat itu atau hanya gimmick. Di mana di sini Debbie, salah satu saksi yang berada di lokasi, menyatakan bahwa hari di mana Arnie membunuh Bruno itu adalah bukan Arnie seutuhnya. What can you do now? Who's your lawyer? Mendengar hal itu, Ed dan Lauren bertemu dengan pengacara Arnie di mana menurut pengacara Arnie tak punya secacar alasan atau titik alasan walaupun kecil untuk terhindar dari hukuman karena senjata yang digunakan Arnie untuk membunuh adalah milik Arnie dan ada sidik jari Arnie di senjata tersebut. Bahkan pengacara Arnie juga bilang ia tak ingin melihat Arnie dihukum mati, tapi dia juga tak akan pergi ke hadapan hakim untuk mengatakan bahwa Arnie membunuh karena kerasukan iblis atau syaitan. Dengan pengalaman dan jam terbang yang tinggi serta S3 di Fakultas Pembasmi Perhantuan, Ed dan Lauren berhasil mematahkan asumsi rasionalisme pengacara Arnie, yaitu dengan membuktikan keberadaan syaitan di dunia nyata dengan cara mengundang pengacara Arnie ke rumah mereka dan menunjukkan barang-barang mistis yang telah mereka kumpulkan di film-film Conjuring sebelumnya, yaitu boneka Annabelle, boneka konyol jelek bau tai tikus lagi. My client pleads not guilty.
by reason of demonic possession. Tadi tunjukkan scene di mana rumah Ed dan Lorraine, tapi saat di pengadilan sang pengacara langsung bilang bahwa alasan Arnie melakukan pembunuhan karena alasan kerasukan syaitan. Sontak dengan pernyataan yang dikeluarkan dari pengacara membuat sang hakim tak percaya akan hantu-hantuan dan membuat mereka para hakim menjadi bingung. Dan ini adalah merupakan pertama kalinya di dunia peradilan perhukuman pembunuhan dengan alasan kerasukan setan. Namun menurut semua orang hal itu tidak lazim karena bukti yang kuat. Cara Arnie mendapatkan bocoran bahwa Arnie akan dihukum mati untuk kemudian sang pengacara menyerahkan kasus ini kepada Ed dan Lorraine untuk mengurus sisanya dan mencari bukti serupa agar bisa dibanding untuk sidang selanjutnya. Dan untuk mencari pundi-pundi bukti, maka Ed dan Lorraine memutarkan rekaman pertama kali saat melakukan investigasi ke rumah keluarga Gajwell. Yang dimana 5 bulan sebelum keluarga Gajwell membeli rumah baru dan memutuskan untuk tinggal di sana, David Gajwell, anak bongso atau anak terakhir dari keluarga Gajwell, masuk ke kamar dan menemukan tempat tidur air. Setelah itu, David yang senang dengan tempat tidur, ia pun memutuskan untuk rebahan sejenak dan tiba-tiba... kalian lihat gak? Oke, saya ulang lagi ya jika kalian gak lihat, soalnya cepet banget. Ini. Kemudian David yang merasa ada yang aneh, David hendak turun dari tempat tidur itu dan tiba-tiba lagi... Ya, setelah terjadi tarik-menarik, itu pertama kali dan asal-usul syaitan tersebut muncul dan merasuki David. Lorraine yang mempunyai kelebihan melihat kejadian tempo hari, ia pun mengetahui hal itu. Untuk kemudian Debbie bilang bahwa tempat tidur itu sudah rusak karena kasur airnya pecah. Lalu saat Ed melihat sisa kerusakan tempat tidur itu, Ed berasumsi bahwa itu bukan akibat kerusakan dari kasur air. Untuk kemudian Lorraine pun pergi ke ruang bawah tanah untuk mengecek apa yang terjadi ketika saat kasur airnya pecah. Dan di dalam sana Lorraine melihat tirai plastik kuis 2 miliar. Untuk kemudian ia buka dan hasilnya jong, yang dimana di sana banyak sekali tikus dan kain putih atau karung. Untuk kemudian Lorraine pun membuka dan menemukan sesuatu di sana, yaitu benda yang bernama totem. Setelah itu Lorraine yang memiliki kelebihan dalam penglihatan, ia pun melihat apa yang dialami oleh David saat itu. Lalu Lorraine pun memotret benda totem itu untuk instastorynya, di mana benda itu digunakan oleh I think David was cursed. And on the night of the exorcism, the curse was passed from David into Arnie. Dari perkataan Lorraine mengklaim bahwa David dikutuk. Lalu kutukan yang sebelumnya ada di David diambil ahli oleh Arnie pada 5 bulan sebelumnya. Maka dari itu Lorraine mengatakan bahwa benda totem ini milik seseorang yang menggunakan tubuh orang lain, dengan kata lain tubuh Arnie, untuk dikirim syaitan ke tubuh Arnie. Terlepas dari kesurupan, maka sang korban bisa membaca Alkitab, bahkan berdoa seperti orang pada umumnya, dan itulah yang namanya kesurupan. Untuk mendapatkan info yang konkret, Ed menyuruh anak buahnya, orang Asia yang telah ikut dengan Ed dari film The Conjuring pertama kali, Liris, di mana Ed menyuruhnya untuk mengirim foto tersebut ke kepolisian agar polisi bisa membantu atau memberikan info lebih tentang benda totem yang digunakan oleh dalang satanis. Terlepas dari itu, Pastor Gordon datang dan bilang bahwa pendeta yang bernama Kastner yang telah gantung sepatu untuk sementara waktu, ia pernah menangani benda tersebut. Untuk kemudian keesokan harinya, Ed dan Lorraine langsung pergi ke tempat pendeta Kastner. Tanpa banyak babi, anjingku babi. Laku babi. Salah ketik guys. Sorry. Auto text Microsoft Word. Microsoft Word tuh emang sering auto text bro. Sorry. Ulang. Tanpa banyak basa-basi, Ed langsung to the point tentang benda tersebut, di mana Kastner bilang bahwa ia pernah melihat benda canggih ini yang dimana pekerjaannya sangat menjijikan. Lalu Ed yang bingung kenapa David yang masih bocah jadi target mereka, padahal David tak melakukan kesalahan apapun. Di mana Ed mengeluarkan kata why atau mengapa, justru Kastner bilang mengapa tidak relevan dan bertentangan dengan segala sesuatu yang sedang diperjuangkan oleh satanis. Satu-satunya tujuan satanis adalah kekacauan. But someone had to put it under their house. So what does this tell you about the person who made it? Come with me. Untuk menjawab isi kepala Ed dan Lorraine, pendeta Kastner membawa mereka ke sebuah ruangan bawah tanah, di mana di sana Lorraine tak ingin masuk ke sana. Namun karena terpaksa mereka pun masuk, di mana Pak Pendeta ini seperti Ed dan Lorraine yang mana semua barang yang menyangkut Satan ada di sana.
Lalu Pak Pendeta bilang bahwa petunjuk yang mereka cari bisa di mana saja karena 9 tahun beliau mempelajari para oknum satanis yang mana mereka menyembah setan dan roh-roh jahat dengan pengorbanan darah dengan melakukan ritual cabul mereka dan mereka melakukan tindakan penindasan, tapi tindakan itu akan memberikan mereka kekuatan yang melampaui manusia biasa. But these acts gave them power. Kemudian Sin memperlihatkan seseorang yang sedang melakukan ritual cabul. Bukan cabul, salah ucap tai. Ini gak apa-apa nih saya bilang ritual cabul, takutnya nanti saya yang dicabulin gara-gara salah ngomong. Sin memperlihatkan seseorang yang sedang melakukan ritual syaitan di mana secara bersamaan di tempat kurungan Arnie ia merasakan sesuatu yang aneh saat ia sedang mengepel lantai. Lalu saat Arnie ingin mengambil ember yang berada di bawah kasur, tiba-tiba setelah Arnie mengalami jumpscare, lampu di ruangan operator pun mati dan setelah itu ada seseorang yang berbicara dengannya. I know who you are. Kaget gak? Biar bukan saya aja yang kaget. Bagi-bagilah kalau kaget-kaget tuh, bagi-bagilah. Film horor kayak gini tuh harus empati lah, gue empati kepada kalian, makanya gue kasih lihat, nggak mau nanggung sendiri kaget-kagetan kayak gitu. Lanjut keesokannya, Ed mendapatkan info dari orangnya di mana pria Asia yang ia suruh menemukan sesuatu dengan seorang detektif yang sedang menangani pembunuhan di daerah Dance Fair. Dan uniknya, detektif ini ingin bertemu dengan Ed karena beliau sedang menangani kasus hilang dua wanita, Kate Lois dan Jessica Stone yang hilang 4 bulan lalu. Yang dimana tubuh Katie ditemukan dengan 22 tikaman, namun Jessica mayatnya tak ditemukan hingga saat ini. Sampai di sini biar saya jelasin dulu. Jika kalian ingat dengan kematian Bruno yang dibunuh oleh Ernest, itu kan terkena 22 tikaman juga tuh. Nah, di sini kasus Jessica dan Catwick kronologinya juga sama dengan Bruno dan Ernie. Kedua korban yang dialami oleh kasus yang sama mengalami 22 tusukan. Next, setelah petugas melakukan penggeledahan di rumah Jessica, mereka menemukan benda yang sama dengan benda yang ditemukan oleh Ed dan Lorraine. Well, to be honest, not much. Works the same way as the one in Brookfield. It's possible the girl was possessed. Look, I read. Ya, setelah mengatakan hal tersebut kepada detektif, sang detektif tidak percaya karena orangnya berpikir rasional. Untuk itu, Ed menawarkan untuk melakukan simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan kedua pihak, di mana Ed dan Lorraine akan membantu detektif untuk mencari jasad Jessica dan detektif akan memberikan file kasus Jessica untuk acuan di persidangan Ernie nantinya. Singkat cerita, mereka pergi ke lokasi TKP, namun detektif terkejut ketika belum sampai di lokasi TKP. Lorraine bilang bahwa tempat di mana detektif menemukan tubuh Katie sudah lewat dan singkat saja, di tengah hutan Lorraine dengan power spesialnya di mana ia bisa masuk ke dunia tempo dulu. Sehingga perbedaan waktu langsung berubah di privasinya Lorraine, di mana di malam hari itu Lorraine melihat tangan di belakang pohon dan tiba-tiba ya, di sini saya juga kaget dengan kemunculan dua wanita yang datang bulan. Lalu Lorraine pun berlari mengikuti Katie dan Jessica, di mana saat itu juga ia memperagakan semuanya dan bisa dilihat oleh Ed dan detektif. Dan ketika pindah dimensi, ternyata Katie dibunuh oleh Jessica karena Jessica telah dirasuki oleh Saitana. Untuk kemudian ia menusuk kembali Katie sampai 22 tusukan. Lalu ketika dihentikan oleh Ed, Lorraine pun berlari sesuai arahan Jessica, berlari hingga tiba di tepi sebuah jurang. Dan tiba-tiba untungnya dengan kekuatan cinta fakultas pengusir setan, Ed berhasil menyelamatkan istrinya dan istrinya mengatakan bahwa jasad Jessica berada di bawah sana, tepatnya di dalam sungai. Secara bersamaan, Debbie pacarnya Ernie dan David adiknya Debbie menjenguk Ernie, di mana Ernie tidak ingin membuat orang di sekitarnya panik sehingga ia bergimik kalau dirinya baik-baik saja. Akan tetapi hal itu tak berlaku karena David mengatakan bahwa di sini sangat dingin. Dan David bercerita bahwa ia pernah merasakan apa yang Ernie rasakan sebab sebelumnya hantu yang ada di tubuh Ernie dulunya berada di tubuh David. Sehingga semua perkataan dari David membuat Ernie ngeh dan menangis. Saat malam tiba dan setelah melakukan pencarian, para tim menemukan mayat namun sedang diperiksa DNA anjing.
namun sedang diperiksa DNA-nya. Akan tetapi sesuai dengan perjanjiannya, detektif memberikan file kasus milik Jessica kepada mereka berdua. Dan ketika berada di penginapan, Ed dan Lorraine ditelepon oleh Debbie, di mana Debbie sangat panik karena Ernie sedang diikuti oleh Satan. Untuk kemudian Ed menyuruh Debbie untuk memanggil pendeta Newman agar membantu mengawasi Ernie. Namun belum selesai berbicara, teleponnya langsung mengalami gangguan. Setelah itu di penjara, Ernie sudah terlihat tidak baik-baik saja. Untuk kemudian pendeta Newman memberikan Ernie air suci untuk mendefense para Satan. Di tengah kesendiriannya, Ernie ketakutan dengan sebuah bayangan, padahal itu adalah hanya bayangan seorang sipir. Dan karena merasa semakin buruk kondisinya, Ernie menuangkan air suci berbentuk lingkaran untuk mendefense-nya dari pengaruh Satan. We know that this is a curse, and curses can be broken. Lorraine, di mana Lorraine yakin bahwa sebuah kutukan pasti bisa dipatahkan. Karena saat Lorraine menyentuh tangan David, ia melihat sesuatu ritual satanis. Selain itu, ketika berada di lokasi TKP Jessica, ia juga merasa kalau Jessica dan David memiliki koneksi yang sama, yaitu dengan satu dalang ritual. Untuk kemudian Ed dan Lorraine langsung pergi ke kamar mayat disebabkan rasa penasaran Lorraine tentang siapa dalang di balik semua ini. Dan singkat saja, ketika sampai di kamar mayat, Lorraine langsung menggenggam tangan mayat Jessica Tata Boga. Dan seketika juga Lorraine langsung terhubungan ke dimensi lain sambil melihat hal-hal yang ada di dalam penglihatan Lorraine. Lalu Lorraine pun menginfokan kepada Ed, di mana ia melihat seorang wanita yang sedang mempersiapkan ritualnya untuk Ernie. She's doing it again. Reaching out to Arnie. Untuk kemudian secara bersamaan Ernie yang berada di tempat lain, Ernie pun langsung kesurupan. Namun karena Lorraine yang berada di sana, ia pun membaca ayat-ayat suci dan mencoba menantang wanita si dalang ritual sehingga bisa menghentikan ritual itu untuk sementara. Namun sialnya tangan Ernie sudah terpotong saat ritual itu dilaksanakan dan Lorraine yang berhadapan langsung dengan dalang dari ritual satanik. Dan karena terlalu lama ngobrol, itu membuat sang wanita cabul ini mengetahui lokasi Ed dan Lorraine. Untuk kemudian wanita ini mengirim kado boneka ke Lorraine dan Ed karena koneksinya bekerja dua arah sesuai dengan kata dari Lorraine. Let go of her hand. She knows who we are. Setelah itu, Lorraine dan Ed balik ke rumah mereka untuk memeriksa file kasus Jessica dan memecahkan masalah yang sedang terjadi. Namun, karena ada beberapa kata yang menggunakan bahasa Aram, si Ed sulit untuk mematahkan kutukan tersebut. Dan karena sudah mengetahui wanita itu mengincar David serta Jessica, dan karena merasa koneksi lokasi wanita itu ada di ruangan bawah tanah, saat Ed ingin berdiri, dirinya langsung pingsan seketika dan tak sadarkan diri. Dan ketika tersadar, Ed melihat wanita itu sudah berada di rumah Ed, dan saat wanita itu menghilang, tiba-tiba muncul pria besar di mana pria itu menyerang Ed. Namun Ed berhasil membinasakan Saitannya, padahal Ed hanya dimanipulasi oleh sang Satan. I'm sorry. Kemudian karena merasa wanita itu masih berada di rumahnya, Ed pun memeriksa semua sudut ruangan rumahnya, di mana di sana ada sebuah bunga yang layu. Dan ketika diambil, sontak pot tersebut terjatuh dan benda totem tersebut ada di dalamnya, sehingga bisa dipastikan Ed telah termasuk sebagai target kutukan. Singkat cerita, keesokan harinya mereka mengatur plan di mana Debbie akan pergi ke penjara untuk menemani Ernie serta dibantu oleh Pastor Newman. Lalu Ed dan Sia-Sia akan melacak dalang wanita ritual serta Lorraine akan pergi ke pendeta Kastner untuk meminta bantuan beliau agar menerjemahkan bahasa Aram. We were hoping you'd help us translate a passage from this book. Dan singkat saja, file dari kasus Jessica dan beberapa acuan kasus berhubungan, Ed dan Sia-Sia berhasil mendapatkan lokasi tempat ritual. Untuk kemudian Ed pun langsung pergi dengan kecepatan penuh. The curse. It says Dan secara bersamaan, pendeta Castrel bilang kepada Lorraine tentang bahasa Aram, di mana katanya kutukan itu membutuhkan 3 korban untuk diselesaikan. Ia menyebut mereka bertiga sebagai anak, kekasih, dan abdi Tuhan, atau kesucian, cinta, dan keimanan.
Karena ketiga korban adalah satu korban yaitu Jessica, kedua adalah Ernie, dan ketiga adalah Ed, suaminya Lorraine, membuat Lorraine bingung saat berbicara kepada Pak Pendeta untuk kemudian Pak Pendeta membawa Lorraine ke ruangan bawah tanah tempo hari, di mana beliau menceritakan bahwa dulunya ia adalah seorang imam sebuah gereja untuk kemudian ia memperlihatkan anaknya yang baru saja 3 bulan tapi ibunya telah meninggal saat melahirkan anaknya, sehingga Pak Pendeta membesarkan anaknya secara rahasia. Namun tak menutupi kekurangan kebahagiaan beliau dengan anaknya. Akan tetapi takdir berkata lain, atau kata pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, di mana hal itu tak berlaku untuk anak Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta yang merasa kalau anaknya akan datang, Pak Pendeta pun langsung menunjukkan tempat lokasi ritual yang berada di samping ruang bawah tanahnya. Dan ketika si Lorraine masuk, seketika itu juga sang anak si Pendeta itu datang. Lalu si anak ini malah membunuh bapaknya sendiri, yaitu Pak Pendeta. Lorraine yang mengetahui bahwa Pak Pendeta telah meninggal, ia pun bergegas masuk ke dalam lebih jauh. Dan setelah menemukan tempat ritual atau altarnya, Lorraine berusaha untuk menghancurkan altar tersebut, namun wanita iblis itu telah datang. Dan secara bersamaan Ed pun tiba di sana dan berteriak nama istrinya dan berusaha menghancurkan pintu menuju ruang bawah tanah. Sedangkan Lorraine yang berada di dalam sana, ia berlari ketakutan, di mana saat terjatuh ia melihat kloning dirinya sendiri dan tiba-tiba nah, setelah Lorraine terpojok, terjadi tahan-menahan pisau di sana. Namun karena Lorraine sudah pernah bertemu dengan Valak sebelumnya, Lorraine berhasil melumpuhkan wanita tersebut. Lalu ketika Ed tiba di dalam ruangan terowongan ritual, tiba-tiba nah, setelah wanita itu mempengaruhi Ed agar Ed menyerang Lorraine, untuk kemudian wanita itu mendapatkan space untuk melanjutkan ritualnya, di mana secara bersamaan Erna pun langsung kejang-kejang saat ia sedang diborgol. Dan karena sudah terikat dengan kekuatan Satan, Satan pun mengamuk hingga lampu dan semua kaca menjadi pecah. Namun beruntung ada lampu sorot dan Pastor Yewan yang terus membaca ayat-ayat suci. Kemudian ketika terlepas dari borgol, Arnie yang telah dirasuki dirinya freestyle dengan dancing robot. Untuk kemudian dirinya langsung terbang ke udara dengan sendirinya, dan saat akan melakukan bunuh diri, Debbie berusaha menahan tangannya. Remember me. Lalu di tempat lain, Ed yang masih terpengaruhi oleh rasukan iblis, dirinya berhasil kembali ke tubuhnya karena kekuatan cintanya kepada Lorraine di dahulu kala. Dan ketika Ed tersadar, Ed pun langsung menghancurkan altar atau tempat meja ritual, sehingga Ernie pun yang berada di tempat lain, ia pun langsung tersadar dan suasana filmnya pun menjadi agak lebih terorganisir. Lalu saat Ed dan Lorraine sedang bersama, si wanita dalang itu datang, di mana di sini Ed mengatakan bahwa your curse is broken. Ya, setelah Ed menyinggung tentang rules perjanjian Satan, wanita itu pun menjadi santapan para iblis karena tak berhasil memenuhi janjinya kepada sang iblis. Singkat cerita, setelah melewati kejadian yang pahit dan berhasil dengan kemanisan, di mana ketika sedang di peradilan serta di sidang, November tanggal 24 tahun 1981, Ernest Johnson divonis bersalah atas tuduhan pembunuhan selama 5 tahun. Seenggaknya nggak dihukum mati gitu, bro. Lalu ia menikah dengan pacarnya Debbie di penjara dan film pun selesai. Oke guys, sekian dari hasil review alur cerita The Conjuring ketiga. Secara alur ceritanya bagus sih, menurut saya bagus, tapi kurang greget. Gak sama kayak film-film The Conjuring sebelumnya yang hantunya tuh jadi ikonik gitu. Misalkan kayak si Valak itu kan jadi ikonik sampai booming bro. Bukan viral lagi tapi trending nomor 1 di dunia cuy.
Sampai kayak konten-konten creator tuh bikin kayak video-video tentang Valak yang menakuti warga-warga sekitar gitu. Itu booming banget gitu. Beda sama film ini menurut saya pribadi, alur ceritanya memang bagus sesuai dengan base true story-nya, tapi untuk penggarapannya kurang gitu menurut saya. Maaf ya, saya juga sebenarnya nggak bisa bikin film, tapi kan nggak masalah juga kalau saya kasih pendapat saya tentang film yang satu ini. Kalau untuk yang lain-lain udah mantap, jumpscare-nya udah dapat, sama lah kayak film-film horor biasa. Tapi yang kurang tuh hantunya ini loh, kurang ikonik gitu kayak si Valak ini. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini versi saya pribadi, jangan berani bermain hantu-hantuan ketika si Lorraine dan Ed telah menangani kasus tersebut, karena mereka tuh udah memecahkan banyak kasus gitu. Logikanya kayak gini, jika kalian main hantu, menang jadi arang, kalah jadi abu, jadi gak dapat apa-apa. Kalaupun kalian punya kekuatan di bumi, tapi kalau mati jadi kayu bakar bor di neraka. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, dan share jika kalian suka dengan channel ini. Dan sekian dari saya, Chanku. Mohon untuk undur diri jika ada kata atau bagian scene yang terlewatkan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di next video, and I love you guys.